Perkenalkan, nama saya Arif Bahtiar, saya dari UPPJJ Semarang. Saya mengambil program studi Sistem Informatika. Pada tugas 2 kali ini, saya akan mempraktekkan penerapan firewall jenis paket filtering. Sebelumnya kita download dulu bahan praktikumnya. Ini di modul 5, kemudian kita buka yang file firewall ACL. Setelah terbuka, kita coba tes di PC 0. Sebelumnya kita lihat dulu di IP konfigurasinya. Ini PC 0 itu IP-nya 30.5, kemudian PC 1 IP-nya 30.6, kemudian PC 2 10.5, kemudian PC 3 itu 10.6, dan PC 4 10.7. Selanjutnya kita tes pada web browsernya. Kita coba tes di alamat IP 192.168.20.5. Ini berarti kita berhasil. Kemudian yang 10 itu RTO, berarti tidak terkoneksi dengan IP 20.10. Kita coba di PC 1, kita tes juga di web browsernya. Kalau untuk 20.5 itu web servernya bisa dibuka, dengan 20.10 itu tidak bisa. Kita coba di PC 2. Berhasil juga. Kalau yang 10 tidak berhasil. Server reset connection, tidak bisa terkoneksi. Coba PC yang 3. Kemudian yang PC 4 kita tes juga. Berhasil. Yang 10 tidak bisa juga. Setelah itu kita coba tes ping 192. Di ping ini bisa. Kemudian yang 10 juga bisa. Kita coba di PC yang lain. Ini juga bisa. Kemudian yang 10 juga bisa.
juga bisa. Rata-rata itu pingnya itu rata-rata semua berjalan. Ini juga ternyata juga berhasil kita tes di PC 3. Nah, ini juga bisa. Kemudian yang PC 4 apakah juga bisa? Ternyata tes ping itu dari PC 0 sampai dengan PC 4 itu rata-rata bisa semua. Nah, setelah kita coba ping masing-masing itu bisa, kita coba di FTP nya apakah bisa terkoneksi. Kita coba FTP nya yang contoh selanjutnya. Kita coba FTP 192.168.20.5. PC 0 ternyata yang 20.5 itu tidak terkoneksi. Kita coba yang 20.10. Oh, ternyata bisa. Ternyata bisa yang PC 0, tapi yang bisa itu 20.10. Kita coba ke PC yang lain apakah juga sama. Nah, 20.10 itu ternyata di PC 1 itu juga bisa. Selanjutnya kita tes semua FTP. Sama, ini juga bisa. Kemudian PC yang ketiga bisa juga. Kenapa kalau 192.168.20.5 itu tidak bisa connect dengan FTP? Karena server FTP-nya itu menggunakan alamat IP-nya itu 20.10. Jadi masing-masing komputer ini bisa akses FTP servernya itu yang belakangnya 20.10, sedangkan yang 20.5 itu untuk web server. Makanya kalau diakses di web browser ini, kalau kita ngakses yang 192.168.20.5 itu dia bisa connect ke web server ya, karena servernya itu ini, sedangkan server FTP itu yang ini.
Setelah kita tes, kita coba konfigurasi router yang kedua. Kita buka konfigurasinya. Nah, jadi kita masukkan saja dengan config. Nah, setelah itu kita masukkan ini satu persatu. Pasangkan role tersebut di interface S010 dengan menggunakan perintah berikut. Kemudian kita ketikkan perintah yang tadi, yaitu int S0 garis miring 10. Setelah itu kita coba tes lagi. Ke PC yang 0. Coba kita akses web browsernya dulu, apakah ada perubahan atau tidak. Masih bisa. Kemudian kita coba yang ekornya 10.
untuk yang ekor 10 ternyata masih tidak bisa. Sekarang kita coba ping 192. Ternyata pingnya itu tidak tersambung. Kita coba FTP nya, FTP yang 20.5. Ternyata tidak bisa. Apa yang 20.10 bisa. Kemudian kita coba lagi yang di PC1, apakah sama. Untuk sebelumnya itu yang web browser 192.168.5 itu bisa, ini harusnya bisa, masih bisa. Coba yang ekor 10. Ekor 10 ternyata masih tidak bisa request timeout. Kemudian kita coba kalau ping ping 20.5 tidak bisa. Kemudian kita coba yang 10 juga tidak bisa. Kemudian kita coba FTP nya. tidak bisa. Kemudian yang FTP 20.10, oh ternyata bisa yang 20.10. Kita coba yang PC kedua. Kita coba web browser dulu, apakah bisa atau tidak. Web browsernya tidak bisa. Kemudian kalau yang 10 20.5 tidak bisa.
20.10 tidak bisa, dua-duanya tidak bisa, padahal sebelumnya itu bisa. Kita coba di command prompt-nya, kita coba pin dulu 20.5 dan 20.5 itu bisa di pin. Kemudian yang 20.10 ternyata juga bisa di pin. Kita coba untuk yang FTP nya apakah 20.5 itu bisa terkonek. Ternyata yang 20.5 tidak bisa terkonek. Kita coba yang 10. Juga tidak bisa terkonek. Kemudian kita coba yang selanjutnya. Dapat terhubung. Kalau yang tidak 10 sama juga tidak dapat terhubung. Selanjutnya kita coba tes ping. Ping 20.5 tidak berhasil. Kemudian yang 20.10 ternyata juga tidak berhasil. Tidak berhasil juga. Kita coba yang FTP nya. Juga tidak berhasil. Jika dibandingkan dengan yang tadi, kalau yang tadi kan sebelum router juga dikonfigurasikan, sebelumnya kan PC 0, PC 1, PC 2, PC 3 dan PC 4 itu jika di tes ping itu semuanya bisa terhubung.
dengan alamat IP 192.168.20.5 dan 192.168.20.10. Tapi untuk yang ini itu yang bisa terhubung itu hanyalah yang PC 3 yang 10.6 itu ping ya, itu bisa semua. Sedangkan untuk HTTP dan FTP itu PC 0 dan PC 1 itu HTTP nya juga bisa dibuka sesuai dengan alamat yang ada di web servernya. Misalnya kita buka 20.5 maka di browsernya itu muncul web servernya. Jika kita mengakses FTP, karena FTP servernya itu alamat IP-nya 20.10, maka di sini juga muncul. Sedangkan 3 PC ini tidak muncul. Kenapa 3 PC ini tidak muncul? Itu karena ini tadi saya settingan firewallnya tadi, firewall dari router 2 itu membatasi aliran data dari web server dan FTP servernya, sehingga untuk PC 2, 3, dan 4 itu untuk ping dari web server ini tidak bisa karena terhalang pembatasan yang dari router 2 itu tadi, seperti yang di settingan ini. Contohnya 168.30.0 berarti nah ini berarti itu tidak ada pembatasan untuk yang IP address di 30.0. Kemudian untuk membandingkan pengujian dari yang sebelumnya, yaitu tadi perbedaannya itu sebelumnya itu semua PC ini bisa tes ping untuk web server dan FTP server, sedangkan sekarang itu terbatas, hanya PC 3 saja yang bisa melakukan ping. Kemudian untuk akses FTP dan web server itu yang masih bisa itu PC 0 dan PC 1, sedangkan PC 2, 3, dan 4 itu sudah terbatas karena dibatasi dengan firewall yang ada di settingan router 2. Kemudian untuk selanjutnya saya akan praktek konfigurasi NAT overload. Untuk konfigurasi NAT overload ini saya langsung saja buka yang NAT. Nah, setelah kita buka seperti ini,
pertama untuk ini kita akan tes dulu di PC 0, PC 1, PC 2, 5, PC 3, 6, PC 4, 7. Alamat IP addressnya itu sama seperti yang tadi. Oke, kita sekarang coba tes di PC 0. Kita langsung masuk ke web browsernya. Kita coba akses di alamat 192.168. Nah, ini bisa masuk ke web servernya. Ethernet 20.5, FTP nya 20.10. Kemudian kita ke command prompt. Start. Kita coba lagi web browser, kemudian akses 192.168.20.5, 192.8.20. Setelah itu masukinnya start. Sini muncul yang kita masukkan tadi. Lokal addressnya itu IP pada PC 0, kemudian 192.25 itu kita yang buka website tadi, itu statusnya sudah ditutup. Kemudian setelah itu kita coba cek di PC 4 desktop. Kita coba FTP nya, FTP 192.168. bisa masuk. Kemudian kita coba ke start lagi. Nah, start itu tadi alamatnya 20.10. Ini yang isinya establish. Terlihat establish itu server dapat diakses oleh host yang beralamatkan 19168.7 ini. Kondisi awal pada topologi ini itu semua PC dapat mengakses layanan FTP server yang terdapat di alamat 168.20.10. Nah, ini alamatnya. Kemudian web servernya itu semua PC itu dapat mengakses web server di 168.20.5. Untuk mengetahui server WTMRTV itu dapat mengakses layanan server dengan perintah netstart seperti yang tadi. Kemudian
Kemudian untuk skenario nya kita akan melakukan konfigurasi pada router 1 R1. Langsung saja kita masukkan konfigurasinya. Setelah kita masukkan konfigurasinya, kita coba akses web server 192.168.20.5 di PC 0 dan PC 3, PC 0, PC 3 dan PC 4. Kita coba tes. Kita coba di PC 3.
beberapa. Dari aktivitas ini terlihat itu masih mengenali dari alamat server hostnya. Server hostnya ini kan alamat IP-nya kan 20.5. Lalu di sini kita lihat ini masih mengenali alamat yang di 20.5. Proses penerjemahan alamat yang dilakukan dengan mekanisme NAT dapat diverifikasi di R1 dengan menggunakan perintah. Kita coba ke konfigurasi ini lagi. Kita coba masukkan SH IP NAT. Nah, di sini itu IP-nya dari tadi kan kita mengaksesnya dari PC 3 dan PC 4, itu alamat IP-nya ini inside lokal. Kemudian offsite lokalnya itu kita mengakses dari web server itu alamat IP-nya 20.5. Offset globalnya 20.5. Kemudian P50.1 itu dari 50.1 itu dari serialnya. Serialnya itu alamat IP-nya 50.1. Itu kalau di sini berarti inside global. Ini untuk mengakses semuanya. Kemudian setelah kita coba akses web servernya, kita coba yang FTP. Kita coba akses FTP-nya itu dari PC 0. Itu 92 untuk 168 itu FTP servernya 20.10. Kita coba akses FTP servernya, kemudian kita coba cek sini. Terlihat masih mengenali servernya yang 20.10. Ini bisa diakses. Kemudian kita coba di PC 2.
konfigurasi mengenali 20.10 lokal IP address-nya yang PC2 itu 10.5. Kemudian kita cek lagi seperti yang tadi. Nah, di sini terlihat seperti ini tadi. Ini untuk mengakses alamat server FTP-nya. Begitu juga dengan ini. Kalau yang ini itu IP dari komputer PC yang kita akses tadi. Kemudian ini itu alamat IP dari routernya 50.1. Baiklah, saya rasa cukup sekian praktikum konfigurasi NAT overload dari saya. Hasil praktek ini konfigurasi NAT overload itu tadi ya, jadi semuanya itu bisa diterjemahkan dari alamat IP private menjadi alamat IP publik, sehingga host yang terpasang IP private dapat terhubung ke jaringan internet, sehingga dapat menghemat penggunaan IP publik dengan menerapkan mekanisme NAT, sehingga kita juga dapat menjemukkan alamat IP pengirim sehingga penerima tidak mengetahui alamat asli dari pengirim. Baiklah, cukup sekian. Terima kasih dari saya.